Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam bugar. Ketemu lagi pada pagi hari ini dengan saya pada mata kuliah Pembinaan Kebugaran Jasmani. Eh, Kalau minggu-minggu kemarin kita telah membahas komponen apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita membina kebugaran jasmani kita. Nah, pada hari ini kita akan mencoba merancang ya bagaimana program latihan agar kebugaran jasmani kita itu semakin meningkat atau kita bisa atau kita untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani kita. Baik ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita ingin merancang sebuah program latihan, tentu kita harus tahu dulu ya, harus mengetahui dahulu data awal ya, identitas data awal pasien ataupun klien kita ya, atau bahkan murid kita atau atlet kita ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah identitas ya. Jadi kita harus tahu dulu siapa yang ingin kita latih, siapa klien kita gitu. Misalnya di sini adalah nama Muhammad Saleh ya. Dia misalnya 17 tahun. Kemudian jenis kelamin laki-laki ya. Data awalnya ya, kita di sini perlu data awal. Mengapa perlu data awal ya? Karena kita harus tahu terlebih dahulu ya bagaimana keadaan fisiknya, bagaimana denyut nadinya, bagaimana kesehatannya, ya, berat badannya seberapa, tingginya seberapa. Nah, dengan adanya data awal kita nanti mudah untuk mengatur, untuk merancang program latihan yang akan kita berikan ya. Jadi jelas program latihannya gitu. Nah, di sini saya contohkan adalah data awal adalah berat badannya 70 kg, kemudian tinggi badannya 160 cm, kesehatannya adalah tidak ada keluhan penyakit, artinya badan tubuh Muhammad Saleh ini adalah dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Kemudian kita harus tahu juga adalah denyut nadinya ya. Yang pertama adalah denyut nadi basal. Denyut nadi basal ini kalau kita ingat-ingat kemarin adalah denyut nadi ketika kita bangun tidur ya. Jadi ketika kita bangun tidur itu langsung dihitung denyut nadinya berapa ya. Ini saya contohkan adalah 70 denyut nadi per menit ya. Kemudian denyut nadi istirahat adalah 72 per menit ya. Denyut istirahat inilah ketika kita semacam seperti ini ya, ketika tidak beraktivitas apa-apa, ketika kita tidak latihan, itu adalah denyut nadi istirahat. Biasanya orang normal ya, yang orang umum ya, orang dewasa itu ketika istirahat itu denyut nadinya 60 sampai 100 denyut nadi normalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah denyut nadi maksimal ya. Denyut nadi maksimal kemarin gimana caranya adalah 220 dikurang usia ya. Oke, berarti kalau usianya 20 ya, berarti denyut nadi maksimalnya adalah 200 ya. Kemudian intensitas latihan. Nah, jadi nanti ketika kita ingin membuat program latihan, kita sudah tahu nih intensitasnya latihan berapa ya. Rentannya berapa, intervalnya ya. Di sini saya contohkan adalah 120 sampai dengan 160 denyut nadi per menit ya. Karena kalau misalnya orang yang hanya ingin meningkatkan kebugaran, bukan hanya untuk prestasi. Kalau prestasi itu kan kelasnya high ya, jadi lebih tinggi ya. Kalau untuk kebugaran ya kelasnya medium sampai low ya, jadi rendah ya. Nah, untuk intensitas latihannya bagaimana menentukannya? Ya, tadi dengan nadi maksimal ya, dikurangin usia berapa. Ya. Kemudian kita sudah tahu rentannya berapa ya, itu untuk inisial latihan adalah 60% sampai 80%. Nah, 60% itu nanti dibagi 100 kemudian dikalikan usia 20, dapatnya 120. Kemudian yang maksimal kita bagi 100 dan kemudian dikalikan dengan usia yaitu 20 dan hasilnya ada 160 ya.
Kemudian untuk kondisi kebugaran ya, jadi kondisi kebugarannya harus diketahui juga ya, sehat atau enggak, ya kurang baik atau enggak, atau baik atau enggak gitu ya. Karena di sini saya contohkan ada kurang baik ya. Kemudian selain itu adalah kita harus tahu juga riwayat kondisi fisiknya ya, atau status kondisi fisiknya bagaimana ketika sebelum melakukan program latihan ya, untuk meningkatkan kebugarannya ya. Jadi di sini saya contohkan adalah misalnya kekuatannya kurang, kemudian kecepatannya baik, daya tahannya baik, kelentukannya kurang, kelincahannya kurang, dan lain-lain sebagainya. Ya nanti teman-teman bisa menyesuaikan, bisa menambahkan sendiri di bawahnya ini ya. Nah, ini bagaimana mengetahuinya? Yaitu kita melakukan tes terlebih dahulu ya, kita tes terlebih dahulu kekuatannya dengan instrumen kekuatan ya, dengan kecepatan itu dengan instrumen kecepatan dan sebagainya ya. Banyak referensi-referensi tes dan pengukuran untuk kondisi fisik ini ya. Kemudian adalah harus jelas juga ya, ketika kita melakukan atau merancang program latihan, harus jelas tujuannya untuk apa gitu. Spesifiknya untuk apa? Memang secara umum adalah untuk kebugaran jasmaninya, tetapi mungkin secara spesifiknya kebanyakan orang-orang itu kan ketika BB-nya naik, BB-nya misalnya udah melebihi ya abang batas normal, maka mungkin tujuan utamanya adalah untuk menurunkan berat badan gitu. Makanya di sini tujuan utamanya adalah untuk menurunkan berat badan. Nah, ketika kita sudah tahu data awal ya dan identitasnya, ya kan kita udah jelas nih, udah tahu kondisi fisiknya seberapa, kemudian kondisi kesehatannya bagaimana. Nah, baru kita buat program latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya ya. Nah, di sini saya contohkan hanya satu pertemuan, pertemuan mikro ya, inti latihan ya. Nah, di sini saya buatkan beberapa kolom ya. Di sini ada pertemuannya ya. Nanti di sini bisa pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan sebagainya ya. Kemudian ada kegiatannya. Kegiatannya adalah pemanasan ya, ada 3 ya. Ketika ingin melakukan program latihan, warming up ya, pemanasan, kemudian latihan inti, kemudian yang ketiga adalah cooling down ya, atau pendinginan. Kemudian yang kolom ketiga adalah tujuan. Ya. Mengapa ada tujuan? Ya karena jelas kita harus jelas tujuannya kita apa untuk latihan itu ya. Jangan sampai kita membuat kegiatan tapi tidak tahu tujuannya untuk apa. Kemudian yang keempat adalah durasi ya. Durasi latihannya seberapa gitu. Apakah misalnya 5 jam ya, atau apakah misalnya hanya 1 jam ya, atau misalnya 2 jam gitu. Dan maka kita harus jelaskan secara rinci di program penelitian ini ya, supaya nanti klien kita atau anak didik kita atau bahkan murid kita tahu ya bahwa kita latihan itu selama berapa jam gitu. Kemudian yang kolom kelima adalah repetisi. Repetisi adalah banyaknya ya, pengulangannya ya. Nah, ini misalnya di sini ada 5 menit ya. Jadi pada latihan inti jogging, kemudian untuk tujuannya untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru ya. Kemudian repetisinya 5 menit, setnya ada 5 kali. Jadi ini misalnya ngelilingin stadion ya, ngelilingin stadion selama 5 menit dan 5 keliling gitu ya. Di sini intensitasnya adalah 140 denyut latihan ya. Jadi nanti ketika selama dia melakukan jogging ya, itu denyut nadinya 140 ya. Ketika di bawah itu maka disuruh naikkan lagi gitu ya. Nah, jadi prinsipnya ketika intensitas naik maka repetisi ya atau setnya mungkin bisa diturunkan ya, karena jangan sampai dua-duanya dinaikkan gitu. Ketika dua-duanya dinaikkan maka orang itu akan kelelahan, maka menjadi pingsan gitu ya. Nanti di kolom selanjutnya ini bisa teman-teman tambahkan recovery. Jadi ini waktu istirahat antar set atau antar set latihan gitu ya. Jadi misalnya di sini 30 detik ya misalnya, atau ya 30 detik ya, 30 detik misalnya ya. Kemudian ini cooling down ya, jadi
sebelum dan sesudah melakukan latihan inti itu ada warming up dan cooling down ya. Tadi tujuannya untuk meningkatkan suhu tubuh itu pertama, kemudian meminimalisir terjadinya cedera dan lainnya ya, dan lain-lainnya. Kemudian ini juga dan lainnya ya. Itu tujuan untuk tujuan cooling down itu adalah untuk menetralkan kembali kondisi tubuh. Jadi mengembalikan kondisi tubuh secara semula ya. Artinya ketika suhu tubuhnya naik, maka kita turunkan agar normal ya. Kemudian tujuannya lainnya adalah untuk melemaskan otot yang kaku ya akibat aktivitas tadi, akibat acara inti tadi sini ya. Ini durasinya saya berikan contoh 10 menit. 10 menit pendinginan, 10 menit pemanasan ya, latihan intinya 60 menit ya. Nah, ini adalah salah satu contoh latihan ya, satu unit latihan ya, 1 hari latihan. Nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri di bawahnya ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Dan kemudian ya, jadi catatannya adalah setiap melakukan latihan usahakan konsisten pada satu tempat ya, artinya jangan berpindah-pindah ya. Karena pindah-pindah mungkin dari segi ukuran lapangan jauhnya itu berbeda ya. Jadi agar konsisten, agar dapat dikontrol dengan baik, maka teman-teman harus melakukan latihan itu di satu tempat ya. Kemudian selanjutnya sebelum melaksanakan program latihan, hendaknya diukur terlebih dahulu kemampuan awal saat sebelum melakukan program latihan. Tujuannya untuk apa? Sebagai data awal ya, sehingga kita tahu data awalnya seperti apa ya, kondisi awalnya seperti apa, baru kita berikan program latihan. Begitu juga nanti setelah kita memberikan program latihan, di akhirnya kita berikan post test ya, atau tes lagi untuk apakah program latihan ini berhasil atau tidak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu ya. Dengan tiap latihan diberi jarak 1 hari untuk recovery atau pemulihan ya. Ini saya contohkan adalah latihannya itu Rabu, Jumat, Minggu. Nanti teman-teman bisa misalnya Senin, Rabu, Jumat gitu juga ya, sebaliknya ya. Nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah selama menjalankan program latihan ya, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan otot, dan mengurangi konsumsi makanan yang berlemak tinggi. Artinya ketika kita memberikan program latihan, baik itu untuk kebugaran, baik itu untuk prestasi dan sebagainya, intinya adalah 3 hal ya. Yang pertama adalah kualitas latihan ya, latihannya seperti apa, kemudian istirahatnya ya. Kalau kita latihan terus ya, tapi istirahatnya kita tidak dijaga, artinya kita tidur malam terus ya sampai begadang-begadang, itu tidak baik ya. Yang ketiga adalah kualitas asupan gizi ya, atau makanan ya. Jadi harus seimbang ya antara yang kita keluarkan dan yang masuk dalam tubuh kita, sehingga nanti saat recovery itu akan kembali lagi ke awal, dan bahkan ketika kita melakukan sebuah latihan besoknya itu akan lebih tinggi lagi kemampuannya daripada yang hari kemarin seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada tadi istirahat yang cukup ya, hindari bergadang malam ya. Artinya ketika orang bergadang malam itu untuk membayar rasa ngantuknya itu 3 hari itu lebih ya. Bahkan 3 hari itu masih terasa ngantuk. Kemudian no drugs dan no alkohol ya. Artinya kita dilarang untuk meminum minuman keras dan alkohol ya, karena telah kita tahu bahwa di agama kita pun memang alkohol ya itu adalah memabukkan dan diharamkan ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.